Halo Sobat Hans, kembali bersama Dunia Hansen Channel yang selalu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda semuanya. Masih seputar Microsoft Excel, kali ini gue akan berbagi informasi tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara kerja fungsi if yang perlu kalian kuasai? Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak video berikut ini. Check it out. Oke Sobat Hans, sekarang kita masuk di contoh yang pertama. Nah, di layar gua ini ada rekap peserta atau siswa yang lulus atau yang tidak lulus. Kita mau mencari siswa yang lulus ya, dengan syarat if, yaitu fungsi if, yaitu ada satu syarat dan satu pilihan. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu adalah jika nilai KKM-nya minimal atau sama dengan 70, pilihannya adalah lulus ya. Nah, gimana rumusnya? Langsung aja kalian taruh kursor di tempat yang kosong di sini yang mau kalian pilih, langsung kalian isi dengan rumus sama dengan if jika ya. If jika. Nah, ini ada tiga harus yang diisi ya. Yang pertama jika, yang tadi kan jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Nah, di sini nilainya itu ada di kolom D ya, D6 ya. Jika nilainya lebih besar, kita tulis lebih besar atau sama dengan 70 ya. 70.2 itu artinya maka dia lulus. Nah, berhubung tulisan dia harus ada koma 2 di depannya. Dia lulus. Nah, if yang berikutnya adalah kondisi yang berikutnya, jika tidak memenuhi syarat, dia tidak lulus ya. Tidak lulus. Nah, ini kondisi if-nya, terus kurung tutup ya. Ini adalah syarat if jika terdapat satu syarat dan satu pilihan. Kalau kita baca ya, kalau kita baca rumusnya, ini adalah jika nilainya, tadi D6 itu nilai ya, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70, titik 2 itu artinya maka dia lulus ya. Nah, titik kedua, jika tidak memenuhi syarat, maka dia tidak lulus ya. Kurang lebih itu arti dari rumusnya ini ya. Kalau cara bacanya seperti ini, langsung aja kita enter. Nah, ini benar nggak nih tidak lulus? Nah, ternyata benar. Nah, nih nilainya 65, syaratnya 70, maka dia tidak lulus. Nah, gimana dengan siswa yang lainnya? Langsung aja kita tarik aja di sini. Kita tarik sini, kita copy paste ya. Nah, ini sudah ada mana yang lulus dan mana yang tidak lulus ya. Sudah jelas nilai 70 lulus, nilai 65 tidak lulus ya. Nah, bagaimana kalau nilai KKM-nya kita ubah-ubah ya? Jika KKM-nya kita ubah-ubah, ini kan 70 ada di kolom I ya. Nah, ini gua mau ganti rumusnya. Gimana caranya ya? Ini gua hapus dulu. Gimana caranya? Nah, yang pertama kalian tetap tulis sama dengan if ya, jika nilainya tetap di D6 nilainya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70 itu ada di I ya, di kolom I. Nih, di enter ada di kolom I7 70. Nah, supaya dia nggak bergerak, kita akan matikan dia kolom I7 kalau kalian nanti mau ubah nilai KKM-nya. Caranya gimana? Kita pencet F4 satu kali ya, atau kita letakkan dolar di depan huruf I dan di belakang huruf I supaya dia tidak bergerak. Nah, setelah itu syaratnya juga terpenuhi, maka dia akan lulus. Titik 2, dia akan lulus. Kita ketik lulus. Dan jika tidak terpenuhi, dia akan tidak lulus. Langsung aja kurung tutup ya, enter. Nah, ini udah benar tidak lulus ya. Coba kalau kita copy lagi, kita drag ke bawah. Nah, ini sudah benar ya, nilai 65 tidak lulus, nilai 70, nilai 80 adalah lulus. Nah, gimana kalau kita mau ubah nilai KKM-nya? KKM-nya menjadi 80 misalnya. Tinggal ubah aja di sini, tidak usah mengubah rumusnya. Kalian tinggal ubah angka KKM-nya.
langsung aja enter 80. Nah, ini sudah berubah, otomatis berubah ya. Nilai 70 tidak lulus, nilai 85 lulus ya. Begitu juga kalau kita ubah dengan 65. Nah, nih 65 ternyata banyak yang lulus. Nah, ini adalah contoh if yang pertama. Demikian penggunaan fungsi if apabila terdapat satu syarat dan satu pilihan. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini sangat berguna untuk kalian semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan salam sukses selalu untuk kalian semuanya. Bye.